juga mengincar DPR 1 ini? Tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada. Masalah DPR nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya DPR 1 Oktober nanti. PDIP sedang panas dingin, pasalnya partai pemenang pemilu 2024 ini terancam tak mendapat kursi Ketua DPR Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi jika revisi Undang-Undang MD3 dilakukan. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto angkat bicara terkait isu yang menyebut bahwa Partai Golkar akan merebut kursi Ketua DPR. Menurut Erlangga, hingga saat ini partai yang dipimpinnya itu belum ada upaya untuk sampai ke tahap merebut kursi Ketua DPR Republik Indonesia. Meski tak menepi secara terang-terangan, Erlangga mengatakan Partai Golkar masih dalam tahap konsolidasi terkait pembagian kursi setelah tahapan pemilu usai. Banyaknya suara Golkar ini, apakah Golkar juga mengincar DPR 1 ini? Masalah DPR nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya DPR 1 Oktober nanti. Tapi kan ada rumor kalau misalnya ada skenario untuk merebut kursi. Partai Golkar tidak pernah merebut, kita ikut mekanisme yang ada. Diketahui Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya menyebut bahwa PDIP tengah ditekan oleh Golkar dengan tujuan menduduki posisi Ketua DPR Republik Indonesia. Menurut Hasto, tekanan itu dilakukan oleh Partai Golkar melalui revisi Undang-Undang MD3. Dengan demikian, posisi pimpinan DPR Republik Indonesia tidak secara otomatis dipegang oleh PDIP sebagai partai yang meraup suara terbanyak dalam pemilu 2024. Sikap dari PD Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar. 2014 kan akhirnya Ketua DPR masuk penjara 2 kali persoalan. Ketika itu diambil terjadi karma pala. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran. Tetapi kalau undang-undang terkait hasil pemilu seperti undang-undang MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota dan kader PD Perjuangan, dan itu pasti dampaknya tidak kita tidak keberatan dengan siapapun yang akan duduk menjadi ketua DPR sebagai hasil kesepakatan di dalam Undang-Undang MD3, di mana MD3 mengatakan bahwa yang akan menjadi ketua DPR adalah partai pemenang pemilu secara otomatis. Karena itu kami merasa bahwa amanat Undang-Undang MD3 itu harus dilaksanakan, dijalankan, bahkan dipertahankan. Saya sebetulnya tidak mengerti ya kenapa tiba-tiba kemudian situasinya sekarang ini diperhadap-hadapkan antara Golkar dengan PDIP ya. Apalagi statement Sekjen PDI Perjuangan yang menyebutkan Golkar di masa yang lalu gitu ya. Nah, kalau bagi kami sekarang sebetulnya kita kan sedang sama-sama menunggu sebetulnya semua proses final tentang hasil pemilu tahun 2024 ya. Dan sampai sejauh ini setelah kemarin diumumkan sama KPU RI bahwa dalam perhitungan suara ya kita mengakui dan kemudian menghormati bahwa pemenang pemilu dari perolehan suara itu adalah PDI Perjuangan dengan selisih dengan Partai Golkar, dan kami mengakui itu, menghormati itu gitu. Nah, dan sekarang kan kita juga sedang menghitung-hitung ya, sambil kita juga diberi kesempatan untuk ada masa sanggahan gitu ya, terus kemudian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita kan juga belum mendengarkan keputusan KPU konversi dari suara ke kursi. Nah, walaupun kita tentu masing-masing partai politik sudah punya hitungan masing-masing gitu. Nah, apapun nanti keputusannya, saya kira kita hormati ya. Kalau kemudian memang nanti konversi kursinya, dan karena memang kan kalau kita bicara tentang pemenang pemilu itu kan kursi, bukan suara gitu ya, kursi. Kalau akhirnya pun kemudian nanti PDI Perjuangan yang menjadi pemenang,
ya tentu kita harus hormati dan kita akui Golkar dengan sikap gentleman kita mengakui keberhasilan teman-teman PDIP. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang mekanisme yang ada di DPR, ya kita sekarang sudah punya aturan yang mengatur soal pimpinan DPR. Pimpinan DPR. Itu undang-undang ketiga. Dan itu sampai sekarang masih berlaku. Ya kita menghormati aja. Jadi Golkar ingin membangun tradisi demokrasi yang baik gitu ya. Tapi nah, Bang Doli, kemudian, skema itu memang sudah disiapkan atau jangan-jangan ya declare-nya atau disampaikan ke publiknya ya setelah konversi kursi dari KPU, setelah menunggu putusan MK begitu Bang Doli? Maksudnya saya nggak paham mempersiapkan. Kami nggak pernah bicara soal itu ya. Apalagi tapi kan statement Anda sebelumnya dibicarakan di koalisi, dibicarakan dengan capres, cawapres terpilih begitu Bang Doli. Jadi artinya apakah pembicaraan ini sudah ada begitu? Nah, saya waktu itu membicarakannya begini ya. Saya bilang kami sekarang semua sedang menunggu hasil. Ya, komposisi apapun nanti ya yang ada di kabinet ya, terutama di pemerintahan, kami punya koalisi Indonesia Maju dan pemimpin koalisi itu adalah Pak Prabowo Subianto yang insya Allah berdasarkan kemarin putusan 20 Maret terpilih menjadi presiden. Nah tentu nanti kita akan bicarakan dalam itu. Jadi konteksnya bukan bicara soal mau merubah undang atau tidak. Gitu. Itu yang harus teman-teman media saya kira juga harus pahami gitu ya. Sehingga memang tidak menimbulkan kegaduhan. Saya nggak paham di dua. Berarti kalau begitu pertanyaan saya ubah, saya konfirmasi begitu Bang Doli. Adakah kemudian pembicaraan itu dalam pembahasan koalisi Anda? Ini konfirmasi. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kita semua sedang fokus. Kemarin juga kami sama-sama bersama mendengarkan putusan di KPU, habis itu kita memanjat rasa syukur, kemarin kita buka puasa bersama. Kemudian Pak Prabowo sekarang juga dengan mencoba untuk membangun kebersamaan kembali, ya, membangun komunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Jadi ini suasana yang cooling down ketika kita kemarin berkompetisi, ya saatnya kita sama-sama menyejukkan suasana, makanya jangan dipanasin. Nah, ini kursi panas. Oke. Ini menarik Anda mengatakan komunikasi dengan partai lain. Tapi sebelum saya tanyakan ke Anda, pertanyaannya sebenarnya minta analisa pertanyaannya dulu. Pertanyaannya bukan itu, Bram. Pertanyaan ke Mas Doli, udah pakam ya ketua koalisi Pak Prabowo ya? Itu pertanyaannya baru benar. Itu diskusi yang lain begitu Bang Syukur.